Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, mari kita sampaikan rasa syukur yang paling mendalam kepada Allah yang telah mencurahkan karunia nikmat yang tak pernah bisa menghitungnya kita sampai kiamat sekalipun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Iman masih bersemayam di daya sebagai bagian dari nikmat yang besar. Islam, nikmat iman, nikmat diantarkannya kita di bulan Ramadan. Seandainya saat ini kita dipindahkan oleh Allah ke alam kubur, Allah Maha tahu amal soleh kita tidak cukup, belum cukup untuk menjadi pembaringan kita di alam kubur. Allah Maha tahu masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah ampuni. Allah Maha tahu bahwa amal soleh kita masih belum seberapa. Maka Allah antarkan kita penuh di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya setiap doa kita dikabulkan, dosa kita diampuninya. Bahkan Allah berikan sebuah grand prize, satu malam di mana ibadah kita dikonversi secara besar-besaran. Satu malam sebanding dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpah ruahkan kepada baginda kita, Rasul kita, panutan kita, role model kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khotib berwasiat untuk diri khotib sendiri, khususnya umumnya kepada para tamu Allah di masjid ini, senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa adalah bekal yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan yang tidak bertepi. Kata Zawadu, berbekallah dengan bekal takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kita di hari pembalasan adalah takwa. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, bulan Ramadan telah berlalu, begitupun Lebaran 10 hari yang lalu. Kemarin kita masih bisa saksikan di bulan Ramadan itu bagaimana masjid-masjid penuh luar biasa, ya, ramai di setiap waktunya. Nah, pemandangan yang luar biasa di bulan Ramadan kemarin ketika hampir di seluruh masjid sholat berjamaah waktu subuh hampir sama penuhnya ketika sholat berjamaah waktu sholat tarawih. Ini ada di bulan Ramadan. Betapa luar biasa orang berlomba-lomba untuk tilawah, sedekah. Bahkan di jalan-jalan kita saksikan betapa banyak orang, anak-anak muda yang membagi-bagikan sedekah kepada setiap pengendara di lampu-lampu merah. Dan pemandangan itu banyak hampir di setiap sudut kota Jakarta ini. Namun dengan tenggelamnya mentari tanggal 30 Ramadan kemarin,
membuat semuanya seakan-akan ikut tenggelam. Semangat ibadah juga ikut tenggelam. Sedih memang. Bahkan tempat-tempat maksiat yang sebelumnya ditutup waktu Ramadan, kemudian 1 Syawal dibuka kembali, mulai ramai dikunjungi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang justru dia yang memakmurkan masjid di waktu bulan Ramadan. Oleh orang-orang yang justru di bulan Ramadan mereka juga bertilawah Al-Quran. Oleh orang-orang yang di bulan Ramadan justru mereka juga gemar bersedekah. Ironis memang, aneh memang, tapi itulah faktanya. Setiap Syawal ketaatan kepada Allah kita lihat tidak identik dengan bulan Ramadan seperti yang tadi digambarkan Khotib. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Salah satu penyebab utamanya adalah tanggal 1 Syawal. Di setiap tanggal 1 Syawal setan terlepas dari penjaranya. Setiap tanggal 1 Syawal setan terbebas dari belenggu yang mengikat selama bulan Ramadan. Mulai 1 Syawal setan kembali beraktivitas seperti biasanya. Apa aktivitas setan? Tidak lain adalah menggoda manusia, menyesatkan manusia, melalaikan manusia di setiap detiknya. Di setiap detiknya. Sesuai dengan namanya syaitan. Syaitan itu asal kata dari bahasa syatona. Syatona itu artinya apa? Artinya memalingkan. Syatona itu artinya apa? Artinya melalaikan. Syatona itu berarti apa? Syatona itu berarti menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Manusia. Manusia. Dahulu ketika iblis diusir dari surga, maka setan itu juga berjanji dan bersumpah di hadapan Allah. Sumpahnya Allah abadikan, janjinya Allah abadikan di dalam surat Al-Hijr ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uzayyinanna lahum fil ard. Kata setan, demi engkau ya Allah, aku berjanji dan aku pasti akan menjadikan setiap kejahatan, setiap dosa, setiap keburukan akan menjadi indah bagi mereka di dunia, bagi manusia. Itu komitmen setan. Komitmen setan. Wala ughwiyannahum ajmain. Dilanjutkan di ayat itu, dan aku bersumpah ya Rabb, aku akan goda manusia, akan aku goda dan aku sesatkan manusia ajmain, seluruhnya. Dari semua generasi semenjak manusia ada sampai kiamat, ajmain, semuanya. Itu komitmen setan. Kemudian ketika setan membuat komitmen memoles di setiap maksiat menjadi indah di pandangan mata manusia, karena memang itu tugas dia yang memang sudah berjanji kepada Allah dan Allah mengizinkannya. Allah mengizinkannya. Sehingga wajar kalau jiwa manusia relatif lebih berat dan susah untuk diajak kembali ke ketaatan setelah pasca Ramadan ini. Mengapa di bulan Ramadan betapa mudahnya kita sholat berjamaah, betapa mudahnya kita mengajak orang untuk tilawah, untuk sedekah, untuk ibadah-ibadah yang luar biasa. Lalu mengapa selain Ramadan betapa susahnya kita, betapa susahnya kita, betapa beratnya kita di bulan Ramadan? Kita dengan tulus ikhlas sanggup bersaum Ramadan 29 sampai 30 hari. Tapi mengapa menjadi berat ketika kita ingin puasa hanya 6 hari di bulan Syawal ini? Padahal fadilahnya ketika kita lengkapi dengan 6 hari, kata Nabi, sama dengan kita bersaum 1 tahun. Karena memang sekali lagi saya sampaikan, semua ini karena memang pekerjaan setan. Tadi disebut di surat Al-Hijr, la ughwiyannahum ajmain, karena setan
tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan, melalaikan manusia semuanya. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, belum tentu orang-orang yang banyak ibadahnya, saya ulangi, belum tentu orang-orang yang ibadahnya banyak dia akan selamat dari godaan setan. Belum tentu. Yang pasti selamat dari godaan setan justru di ayat ujung ayatnya ini, illa ibadaka minhumul muhlasin. Setan berterus terang di hadapan Allah, masih di surat Al-Hijr ayat 40, bahwa aku tidak berdaya ya Allah, aku tidak sanggup berhadapan dengan hamba-hambamu yang ikhlas beribadah karena engkau. Saya ulangi, humul muhlisun, orang-orang yang ikhlas. Ternyata setan tidak mampu, bukan orang-orang yang banyak beribadah. Jelas di sini keikhlasan menjadi pilihan agar kita selamat dari godaan setan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan menjadi tema khutbah kita siang ini adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari tipu daya setan pasca Ramadan. Yang pertama, balik lagi ke ayat tadi. Tentunya kita berusaha mengikhlaskan setiap amal. Mengikhlaskan setiap amal. Dan ikhlas menjadi karakter yang diinginkan Allah. Dalam 1 bulan kita di training, didiklat 720 jam kita untuk ikhlas karena Allah. Karena puasa satu-satunya ibadah yang hidden, ibadah yang semua orang tidak akan pernah tahu kecuali dirinya dan Allah, bahwa seseorang itu puasa atau tidak. Sehingga karakter yang paling menonjol yang diharapkan Allah ketika kita lulus menjadi para alumnus Ramadan 1446 ini adalah kita diharapkan menjadi orang-orang muhlasin. Dan Allah bekali 1 bulan supaya kita jadi orang ikhlas, agar 11 bulan ke depan setan tidak akan sanggup menggoda, menyesatkan, melalaikan kita. Karena Allah tahu manusia dengan segala kelemahannya, setan dengan 1 kali 24 jam setiap harinya. Manusia tidak bisa melihat setan yang berbentuk jin, tapi setan melihat kita. Peluang untuk disesatkan lebih besar, tapi tidak akan mampu dan tidak berdaya ketika kita menjadi orang-orang muhlisin, orang-orang yang ikhlas. Bahkan para sahabat terkenal menjadi orang-orang yang ikhlas. Para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik di jagat ini sepanjang sejarah. Kuntum khairu ummah, kata Nabi, sahabat yang akan mendampingi Nabi tidak hanya di dunia, insya Allah di surga. Mereka orang-orang yang ikhlas. Kita ambil contoh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diabadikan dalam hadis Imam Bukhari. Rasulullah sampai mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, ketahuilah ma salaka fajjam illa salaka syaitana fajjam bighairi fajjik." Umar, ketahuilah kalau engkau berjalan di sebuah jalan, kalau engkau sedang berjalan di sebuah lorong, kemudian setan berpapasan dengan engkau, maka saya pastikan setan akan mencari jalan lain. Setan akan lari dari kamu karena tidak mau berpapasan. Ini bukan karena performa Umar, bukan. Para ahli tafsir hadis, ini hadis bukan untuk Umar, bukan untuk monopoli Umar. Ini hadis untuk seluruh umat Rasulullah termasuk kita. Bayangkan, setan jangankan menggoda, mendekat aja, mau berpapasan saja dia akan menghindar ketika kita menjadi orang-orang muhlisin. Dan hasil daripada madrasah Ramadan 720 jam. Yang kedua, cara kita kiat untuk terbebas dari godaan setan pasca Ramadan adalah dengan banyak berdoa dan beristiqomah, ya. Kemudian mempertahankan iman dan istiqomah. Saya ulangi, yang kedua adalah kiat kita akan terbebas dari godaan setan adalah kita beristiqomah dalam iman. Kenapa? Karena memang kata ada sahabat Nabi bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, al imanu
yazdadu wa yabkus. Iman itu, kata beliau, dia bisa naik, bisa turun. Iman itu fluktuatif. Iman itu kalau kita buat grafik, itu iman itu mirip grafik sinus. Ada titik kulminasi teratas, ada lembah, ada bukit. Ada kalanya iman itu ada di atas, ada kalanya di bawah. Itu iman. Lalu kapan kita ada iman di mana kita dalam kondisi di titik kulminasi, di titik maksimum? Kata beliau, iman akan berada di titik teratas ketika yazidu bitta'ah. Ketika kita melaksanakan ketaatan, itulah sebenarnya kondisi iman kita sedang maksimum. Sebaliknya, wayangkusu bil ma'siyah, iman ada di titik nadir di bawah ketika apa? Ketika kita sedang bermaksiat. Taat dan maksiat menjadi taruhan iman kita. Artinya, Ramadan sebulan penuh kita ada di samudra ketaatan. Siang dan malam kita berada di zona ketaatan, samudra penghambaan kepada Allah. Maka usai Ramadan kita berada di iman paling tinggi. Posisi iman kita ada di titik kulminasi. Kenapa? 1 bulan kita dicas oleh Allah, berada dalam ketaatan. Maka itulah sebenarnya kondisi iman yang maksimum. Tapi berpeluang akan fluktuatif tadi ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan. Inilah visi setan. Bagaimana kemaksiatan itu didekat-dekatkan kepada manusia, termasuk manusia yang tinggi imannya. Oleh karenanya pilihan kita adalah tidak ada lain kecuali kita terus bertahan dalam ketaatan. Ciri ibadah itu diterima, kata para ulama, adalah ketaatan yang diteruskan pada ketaatan berikutnya. Kemarin kita ada di zona ketaatan Ramadan, maka kita disebut Ramadan kita diterima puasa kita ketika ketaatan berikutnya kita juga lanjutkan. Ramadan boleh pergi, ketaatan kita tidak boleh pergi. Kun robanian, kata para ulama, jadilah kalian menjadi para hamba Tuhannya Ramadan, wala takun Ramadanian, bukan jadi Tuhannya Ramadan. Taatnya hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, kiat kita agar terbebas dari godaan setan pasca Ramadan adalah dengan banyak istighfar. Istighfar. Dan itu sebenarnya kita juga sering lantunkan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa setan juga pernah berterus terang kepada Allah. Tapi ini konteksnya hadis ya. Kalau tadi dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40, ayat 390. Dan surat Shad juga sama, redaksinya sama. Dalam hadis dikatakan, kata setan begini, ahlaktuhum bidzunub. Ini kepada Allah cerita lagi, terus terang lagi sama Allah. Ahlaktuhum bidzunub. Aku akan celakakan manusia semuanya dengan perbuatan dosa. Tuh, memang visi setan. Aku akan celakakan manusia dengan perbuatan dosa. Jadi ketika ada seorang muslim melakukan dosa di mana imannya di titik nadir, sesungguhnya dia sudah di KO oleh setan. Knock out kalau dalam tinju. Tapi setan melanjutkan kalimatnya, "Fahalikuni biistighfar." Sebenarnya manusia mukmin itu, sebenarnya manusia muslim itu juga bisa meng-KO aku. Bisa meng-knock aku dengan sebuah senjata yang aku akan lumpuh dengannya. Dengan apa? Biistighfar. Dengan istighfar. Dengan istighfar. Bahkan kita terbiasa dengan istighfar, terutama di waktu sahur. Dalam surat Al-Imran sangat jelas, para penghuni surga itu ciri-cirinya diantaranya adalah as-sabirina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Kebiasaan mereka istighfar di waktu sahur. Dan itu setan tidak berdaya.
Kemudian cara berikutnya adalah agar kita selamat dari godaan setan adalah di surat Fussilat ayat 36 Allah berfirman, "Ima yang zagonnaka minasyaiton nazgum ma." Ketika seseorang sudah merasa ada dalam zona godaan setan, fasta'idz billahi minasyaitonir. Segera memohon perlindungan kepada Allah. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah zat satu-satunya zat yang melindungi kami. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bacaan ini kita biasa baca dalam membaca Al-Quran. Dan ternyata sesungguhnya berdasarkan ayat ini tidak harus baca Quran. Ada ayatnya dalam Quran. Faiza qara'ta fasta'idz billah. Ada, saya lupa nama suratnya. Ketika kalian ingin membaca Al-Quran saja, fasta'idz billah. Ucapkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 cara ini insyaallah kita akan terbebas dari godaan setan pasca Ramadan terutama, dan terus sampai kita ketemu Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, di khutbah kedua ini saya kembali mari kita istiqomahkan ketaatan kepada Allah sebagaimana kita taat di bulan Ramadan. Taat itu sebagai bukti ibadah kita diterima kemarin di bulan Ramadan. Ya. Ketaatan yang tentu diikuti oleh ketaatan berikutnya. Dan ketaatan itu sebagai penjaga iman kita akan stabil dalam kondisi puncaknya iman kita. Ya. Karena sekali lagi yazidu bita'ah. Iman itu akan ada di titik teratas ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Sekurang-kurangnya Allah ada 6 lebih bisa 10 kali Allah menyebut dalam ayat dengan redaksi yang sama atau mirip bahwa setan itu jelas-jelas sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Di surat Yasin kita tahu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya innahu itu setan itu sebenarnya musuh kalian yang paling nyata. Ya. Al-A'raf juga sama di ayat 22. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhnya manusia. Di Al-Baqarah 168 juga sama. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang paling konkret. Surat Yusuf ayat 5. Surat 4 ayat 6 banyak kalau saya urai, tapi satu kata bahwa Allah mewanti-wanti kita hati-hati karena setan itu menjadi musuh kalian. Ya, mari kita beristiadah kepada Allah, banyak istighfar dan mengikhlaskan semua amal kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Semoga Ramadan kita Ramadan yang diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Ramadan kita tahun ini 1446 Hijriah menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang takwa yang hakiki, haqqa tuqatih. Manusia yang akan mengantarkan barkot takwa ini ke al-jannah, surganya Allah, seperti yang Allah janjikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah a'izzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mustad'afina fi Gaza fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mustad'afina fi Palestin fi Gaza fi kulli makan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.